kita kan bisa set boundaries. Makanya ini kan tumbuh karena kalau menurut saya, my opinion adalah standar kita terlalu kaku untuk menilai hidup yang layak, citra diri yang layak. Misalnya nih, harus cantik, tinggi, putih, langsing, itu kategori cantik. Tinggi, putih, langsing, kawinin kipas angin. Kalau misalnya rumah tangga, umur 30 belum, harusnya udah punya suami, udah punya anak, kehidupan layak. Kalau sudah menikah harus seumur sehidup semati gitu ya kan. Nah, standar-standar tuh kan kaku sebenarnya untuk menilai layaknya seseorang, sehingga kita nggak pernah cukup, tanpa sadar menginternalisasikan ke diri kita hingga akhirnya kita ngerasa nggak pernah layak. Biasanya perempuan apalagi ya suka sekali meromantisasi kebejatan laki-laki. Ih, keren nih. Nakal itu keren gitu ya. Wih, bad boy. Ih, cool kayak kulkas nih kayaknya. Kayaknya nih aku bisa taklukin nih. Ternyata nanti setelah nikah didiemin aja. Diemin makan tuh kulkas dingin sekalian. Ini pesan aja sih buat Gen Z. Seringkali kan kita tuh misalnya ada standar tertentu yang mungkin kita achieve, terus kita takut nih. Kan kekhawatirannya itu yang terjadi. Nah, ketika misalnya nanti sudah nikah, mereka nonton media sosial tentang investasi. Ternyata dari sudut investasi, rumah aja tuh nggak cukup, harus punya uang sekian gitu kan. Atau mungkin dia sudah happy nih dengan tote bag-nya. Ternyata dia dinyinyirin gara-gara nggak pakai Chanel gitu ya, ataupun Gucci gitu Chanel kan. yang sarapan pagi ya? Chanel. Iya. Nah, kadang hal-hal itu yang buat kita akhirnya nggak ngerasa cukup. Kalau dari sisi psikologis, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita kembali lagi menanyakan ke diri sendiri, kita tuh maunya apa, mau jadi apa yang buat kita happy, lalu pahami apa yang mau kita achieve, lalu kita limit kita sebatasnya sejauh mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy. Bertemu kembali dengan saya Zen di Naira Studio Podcasting pada hari ini. Kita mau bahas tema yang berbeda ya dari tema-tema sebelumnya. Khusus buat kalian orang yang bukan gak mau nikah, tapi kalau seandainya menikah, takut hidupnya makin susah. Ya. Jadi kalau kalian pengen tahu bagaimana problem yang akan kita bahas pada hari ini, tonton terus tayangan kita sampai dengan akhir ya. Bersama saya dengan Kak Dila. Assalamualaikum Kak Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga dengan Kak Putri. Assalamualaikum Kak Putri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, lambai-lambaikan tangan ke kamera ya. Ya baik, kami langsung ke pertanyaan pertama. Kira-kira komentarnya dari judul kita ini apa Kak Dila? Oke, jadi sebenarnya sebelumnya terima kasih juga Bang Zen dan tim Naira yang udah kasih kesempatan lagi dengan judul yang kalau saya kilas balik ya, saya nggak pernah secara eksplisit itu di platform tuh ngomongin tentang insecurity. Yeah. Dan kita especially di Naira juga nggak pernah ngomongin tentang insecurity. Padahal sebenarnya ini tuh big topic yang menurut saya relatable ke semua orang. Hampir semua orang di muka bumi ini pernah mengalami yang namanya insecurity. Baik. Gitu. Kalau Kak Putri mungkin bisa menambahkan komentar dari judul kita pada hari ini. Ini terima kasih ya yang diundang saya gitu. Ini maksudnya apa? Perwakilan? Duta. Jomblonya aja insecure jangan. Tahun ini Bismillah. Karena memang kan sebelumnya kita pernah bahas tentang marriage is scary ya. Ya, kalau Pernah Kadila ya? marriage is scary. Iya, Kalau sebenarnya. sama aku yang menghadapi pertanyaan kapan nikah. Oh, Iya. mirip-mirip sebenarnya ya. Mirip lah kan. pernah ya? Enggak, Iya. kayak sama Kak Putri enggak? Marriage is scary kan Kadila kan. Masa sih? Iya. Enggak Iya aku nonton tahu. Baik, daripada kita berdebat di atas meja ini, maka saya lanjut ke pertanyaan khusus ke Kak Dila nih. Nah, kalau kita bicara tentang Gen Z, Gen Z hari ini, insecure menikah itu biasanya muncul karena apa? Oke, langsung pertanyaannya ya. Silakan. Jadi kan kalau kita ngomongin insecure itu ya, itu kan artinya kita nggak yakin, kita ragu, kita mungkin orang awam bilangnya nggak percaya diri lah, gitu. Nah, insecure itu banyak bentuknya, Bang Zin. Ya kalau misalnya kita langsung, Bang Zin mau langsung to the point nih, Gen Z. Insecure sendiri itu bisa ada kaitannya dengan ourself dan our life gitu. Gak hanya diri tapi juga kehidupan. Mulai dari yang namanya body image ya. Kebanyakan tuh jadi topik hot ya ngomongin isu tentang picture body kita yang mungkin seringkali ada standarnya sendiri, ngerasa nggak cantik, ngerasa nggak layak, nggak cakep,
Pernah ngerasa begitu? Iya, mungkin pengalaman pribadi saya dulu anak-anak itu kan mungkin feel free ya, ngerasa nggak ada beban, nggak ada overthinking. Tapi di masa kecil saya sudah banyak mendapatkan komentar-komentar tentang bentuk tubuh. Body shaming, shampoo gitu ya? Iya, zaman dulu tuh belum ada body shaming. Belum ada ya? Iya, jadi saya pernah sempat mengalami di fase seperti itu yang berulang terjadi. Mau bagaimanapun saya berusaha menunjukkan sisi lain yang lebih gitu, misalnya dalam bidang akademis ataupun dalam bidang agama, tetap itu gak tidak laku juga ya bagi mereka ya untuk tidak menutupin itu ya. Tidak dipandang sama mereka karena itu standarnya, sedangkan yang fisik ini nggak sesuai dengan standar gitu kan. Sehingga ya kalau Bang Zen tanya apakah itu terjadi di saya di masa kecil saya saking seringnya mendapatkan itu hingga akhirnya bukan hanya tumbuh tapi insecure itu berkembang biak nih. Berkembangnya berkembang biak hingga ya fatalnya kita mempercayai itu. Hingga akhirnya kita mencari bahwa kita itu nggak layak, kita itu nggak cantik, kita itu nggak bisa, kita tuh kecil. Nah itu jadinya. Nah selain body shaming itu juga terkait diri kita sendiri ya. Kalau di Gen Z ini kayak ngerasa ada self comparing, ngerasa orang lain kayaknya dia lebih pinter deh, lebih produktif, kayak lebih keren nih. Mulai ada seperti itu. Lalu juga selain ke diri sendiri, hubungan relasi dengan partner ya. Ngerasa nggak layak, ngerasa nggak cukup, ngerasa nggak pantas seperti itu. Dan being security juga bisa terjadi di sosial para Gen Z. Misalnya nggak percaya diri nih ngomong di depan umum. Nah kayak gitu-gitu, nggak berani memulai sesuatu. Dan gimana ngedevelop akhirnya jadi insecurity itu bisa beda-beda setiap orang. Ada orang yang mungkin karena berulang kali, karena bullying tadi, jadilah dia insecurity. Ada mungkin karena luka, karena trauma, karena pengkhianatan. Itu yang buat orang akhirnya tumbuh lah, berkembang biaklah si insecurity Saya kalau ini. ingat Kak Dila bilang karena pengkhianatan misal ya. Iya. Kemarin tuh saya lihat ada konten anak remaja, cewek-cewek di Jakarta. Ditanya sama influencer juga. Kalian udah berapa lama kenalan? Pacaran. Pacaran baru 3 minggu bang, dia bilang gitu kan. Terus panggilannya apa? Gitu kan. Mama papa. Itu kalau putus jadi duda janda. Jadi kayak pengkhianatan kayaknya apa ya, dalam banget kayaknya. Ya apa yang dihianati kan belum ada hubungan. Iya kan Gen Z itu kan sudah masuk kategori usia yang udah ada yang menikah juga kan. Benar, Jadi benar. ya itu sih sebenarnya bentuk-bentuk insecurity yang mungkin terjadi di Gen Z kan. Dan memang manusia ini itu tempatnya kita ragu, tempatnya kita nggak yakin. Cuman kan bukan berarti kita nggak bisa nge-counter itu. Kita kan bisa set boundaries. Makanya ini kan tumbuh karena kalau menurut saya, my opinion adalah standar kita terlalu kaku untuk menilai hidup yang layak, citra diri yang layak. Misalnya nih, ya kan harus cantik, tinggi, putih, langsing itu kategori cantik. Enggak tambah gemoy sekarang lagi tren soalnya ya. Iya. Nah, kalau mau yang kayak gitu tinggi putih langsing kawinin kipas angin. Terus setelah itu kita juga kalau misalnya rumah tangga umur 30 belum harusnya udah punya suami, udah punya anak, kehidupan layak. Kalau sudah menikah harus seumur sehidup semati gitu ya kan. Nah, standar-standar itu kan kaku sebenarnya untuk menilai layaknya seseorang, sehingga kita tanpa sadar menginternalisasikan ke diri kita hingga akhirnya kita ngerasa nggak pernah layak, nggak pernah cukup. Dan ya saya mungkin secara pribadi juga di pernikahan juga pasti ada ngerasa kayak kita tahu nih kita nggak ideal nih, dan saya menyadari bahwa nggak semua kok ideal, walaupun saya tahu saya kurang dan I need. Cuman gimana cara kita nge-counter itu? Ini perasaan muncul pada saat yang pertama itu atau yang kedua nih ceritanya? Ya saat ini kan pernikahan cuma saat satu ini. sih, cuma ini ya. Kalau soalnya kan pernah gitu kan, punya pengalaman Mulai gitu bahaya. kan. Jadi apakah perasaan-perasaan itu lebih muncul karena memang itu tidak terselenggara atau enggak sesuai dengan enggak ya, ya? dengan kondisi pernikahan, kan kita ngomong pernikahan sekarang. Oke, Karena kita menyadari bahwa pernikahan tuh nggak akan ada yang pernah benar-benar ideal. Itu cara saya meng-counter itu. Artinya kita tahu kita kurang. Kadang memang dalam prakteknya seringkali orang tahu nih teorinya, tahu cara ngelakuinnya, tapi tetap kadang ngerasa mulai muncul nih, iya enggak ya? Pasti nih di orang-orang. Kalau mungkin di pribadi saya karena mungkin saya langsung bisa nge-counternya, karena ini kan bentuk bukan yang pertama kali dalam hidup saya ngalamin yang ditekan sama orang, ngerasa nggak layak lah seperti. Dan teringatnya catat. ya, jadi ketika kita ngerasa layak itu tadi kita bisa mampu nge-counter itu, akhirnya muncul tuh namanya syukur.
Itu yang membuat kita akhirnya ngelayak. Dan saya teringat satu ayat tuh ya. Masya Allah, gantian nih Masya Allah ya. Silakan Ustazah. Enggak, nanti mungkin bisa dikoreksi sama Kak Putri. Saya nggak hafal ayatnya, cuman artinya kira-kira cuman apa? artinya kalau misalnya kita bersyukur Allah pasti kasih tambah nikmat. Masya Dan Allah. alhamdulillah lain gitu ya. Lain ceker tuh. Ada lain iya, ceker. alhamdulillahnya dengan mungkin orang ngerasa kurang dengan apa yang rumah tangga saya miliki saat ini, saya ngerasa rezeki Allah kasih terus lah, aku bahagia Masya terus gitu, Allah. alhamdulillah terus ada sampai dengan hari ini nikmat tuh terus saya rasain gitu. Yang mungkin itu tadi saya nggak tahu bagaimana cara mengemas kebahagiaan itu ya, kan banyak orang karena mungkin kita terlalu sering dinormalisasikan yang diposting tuh hal-hal buruk gitu. Itulah yang makanya orang jadinya marriage is scary, padahal banyak loh pernikahan yang bahagia. Baik. Cuman bagaimana kita mengemasnya tadi itu. Oke. Dan- Saya stop dulu. Oke. Saya stop di situ dulu. Oke, siap. Nah, kalau dari Kak Putri saya minta komentar karena ini kan faktor-faktor yang mempengaruhi selain tadi apa namanya? Perbandingan diri. Iya, diri ya, pribadi. Konsep diri. Konsep dirinya. Ini ada juga karena faktor usia satu, kemudian dari faktor ekonomi atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Ya. Ya terhadap kondisi Calon yang pasangan. yang digambarkan ke depan seperti apa. Ada fenomena lain nggak selain itu? Nggak tahu. Pasti banyak, faktornya banyak. Karena kalau kita bicara psikologi manusia, Kak Dila juga paham lah ya, kompleks kan. Manusia itu kan kompleks sekali. Dia dibentuk dari dalam, dibentuk dari luar. Pengalaman hidup orang lain yang dia proyeksikan ke diri dia itu terlalu kompleks sebenarnya gitu. Tapi kurang lebih yang tadi sih, bagaimana kita menilai diri dan bagaimana menilai di luar diri. Jadi kalau di dalam satu pelatihan yang aku ikutin itu ada dunia dalam, ada dunia luar. Dunia dalam itu bagaimana kita memandang diri sendiri, dunia luar itu bagaimana kita memandang orang lain. As simple as that. Jadi dulu tuh aku tuh tipe yang overthinking ya. Sama, dulu aku juga insecure fisik. Usia berapa sih merasain kayak gitu? Kepo kita karena maksudnya ini jadi rata-ratanya di usia itu ngalamin perasaan itu gimana gitu. Kalau aku karena ada proyeksi trauma. Oke. Jadi dari traumanya kan terjadi umur 6 tahun ya. Waduh. Iya, 6 tahun. Aku baru bisa berdamai, bukan berdamai. Minum dulu Kak Dila, kayaknya mulai ngantuk namanya. Enggak, Mulai ngep ya. enggak ada nguap ya. ngep. Kayak lanjut. ini berat kan gitu. Iya. Jadi ada satu luka yang aku sadarin terjadi di usia 6 tahun. Aku sadar di usia 21, baru berdamai usia 30. Jauh kan? Itu juga yang membuat perjalanan terasa panjang. Iya, terasa panjang gitu karena memang bibir laknat tetanggaku itu konon. Jadi waktu kecil aku dapat bully fisik itu banyak sekali gitu, dan mungkin pada saat itu circle terdekat nggak paham tentang efek psikologisnya gitu. Jadi sama, aku mengalami insecure fisik sampai usia 30 gitu. Baru sadar kayak wah, kok kayaknya ini deh ada sesuatu deh di dalam diriku. Jadi bertahun-tahun tuh hidup dengan keyakinan am I deserve to be loved? Bertanya gitu. Ini dengan fisik gue yang ini tuh aku tuh layak nggak ya untuk dicintai gitu. Untung aku teringat kata ayah Ojak, anak ayah mah cantik. enggak, kok jadi itu sih. Nanti saya Nyambung. saya doain nanti sekalian tulis. Jangan. Doa Bilqis nanti. Ya Allah. lanjut. Udah ya, ini podcast sudah mulai kemana-mana nih. Jadi akhirnya setelah sadar, oh ini ada konsep diriku yang kurang bagus gitu ya. Akhirnya aku cari obatnya sendiri. Barulah mulai cari jalan pemulihan mental tadi. Jadi sebenarnya walaupun aku baru jadi terapis mental 2 tahun belakangan, tapi jalan pemulihan itu kayak di total udah 10 tahun gitu. Mulai nyari-nyari. Nah jadi kalau aku boleh menyimpulkan ya, insecure itu cuma 2. Bagaimana kita memandang diri kita, dunia dalam, dan bagaimana kita memandang orang lain atau orang yang di luar diri kita. Nah kalau konsepnya itu berantakan, inilah yang membuat nanti insecure datang dari mana-mana. Kalau dari luar datang nih pola insecurity dari luar. Tapi dunia dalam kita beres. Oke. Gak masalah itu. Aman ya. Aman. Yang kacau adalah dalamnya gak beres. Cara dia memandang diri. Sehingga ketika orang menilai sesuatu, Kayak dia langsung sponsornya. merasa, iya dia kayak dikritik gitu loh. Misalnya contoh ya. Misalnya kayak sekarang, aku kebetulan punya kulit gelap gitu ya, tanning. Terus misalnya ada yang bilang gini, iya makanya. Ini maksudnya mau endorse sama perawatan kulit di luar atau gimana sih Enggak maksudnya? sih. I love my body. lanjut. Nah, emang aku kulitnya gelap gitu, cenderung lebih berwarna lah. Terus kalau misalnya, iya kalau kayak dibilang bahasa iklan ini ceritanya terus. kalau dibilang hitam kan, nggak ini Iya, mah iya, coklat iya, ya, bukan iya. hitam. Kalau hitam mah ini. Nah jadi
Kalau misalnya ada yang bilang, wah kamu sih kurang putih gitu. Ya itu gak mempengaruhiku sama sekali because I love my body. Aku suka dengan kondisi tubuhku yang cukup sehat gitu ya. Kulit boleh gelap tapi kan sehat alhamdulillah gitu. Jadi udah gak ngaruh gitu loh. Jangan dipencet-pencet kan dulu ya. Lanjut. Ya kan misalnya kayak Kak Dila kan banyak kelebihannya kan ya. Banyak banget. Iya makanya Udah malas body shampoo ini. beda. Kalau body shampoo kita langsung ngatain. Kalau ini enggak, kan cara kita memandang diri. Misalnya kayak aku ditanya, punya kekurangan enggak? Ya kekuranganku kurang lemak. Orangnya kurus. Jadi mungkin kelihatan sederhana ya mengganti bahasa, tapi cara-cara seperti itu membuat kita berdamai dengan keadaan diri kita dan juga bisa berdamai dengan mulut-mulut dakjal itu gitu. Baik. Oke, kita lanjut. Tapi ini kita ambil sampel Gen Z-nya cewek ya katakannya. Kita ambil sampel Gen Z katanya nggak punya minat nikah sih. Kita coba tampilkan salah satu tayangan foto ya mungkin minta komentar dari dua narasumber. Kita butuh tayangan konten nomor 1. Nah ini dia. Astagfirullahaladzim. Nah ini bacaannya, kata betina akan pura-pura mati untuk menghindari kawin dengan pejantan yang dianggapnya jelek. Setelah jantannya pergi, ia hidup kembali seolah tidak terjadi apa-apa. Kak Dila dulu silakan komentar. Ini kan kita nggak kenal ya, kok nyindir sih? Ini jahat gitu ya, binatang aja kelakuannya seperti itu gitu loh. Syukur saya bukan katak Justru ya. karena dia binatang lah kelakuannya kayak binatang. Tapi kan instingnya luar biasa ya untuk menghindari sesuatu yang dia nggak suka. Iya. Jelek itu bukan fisik sih sebenarnya, kadang-kala karakter. Ya nggak tahu juga. Nggak tahu emang. Iya, iya. Nggak jelek. Gimana? Kan mereka juga punya standar. Penistaan kata jatuhnya sih. Misalnya adalah kutilnya nggak banyak gitu ya. Atau kurang hijau. Jadi kayak kita harus butuh sofa deh, nggak bisa duduk kayak gini kalau tahu. Mulai ya. Harus buat kebetulan gitu. Iya, kalau momen-momen segmen yang kayak gini harusnya pakai sofa, iya kan. Jadi kalau dari Indra sendiri itu bentuk mekanisme pertahanan dirinya ya. Jadi ada idealisme Jadi ya. ketika dia mendapat pasangan tuh merasa tertekan, terancam atau gimana sih sebenarnya? Ya daripada setengah mati seumur hidup mending pura-pura mati kan. Ya udah jawab sama kamu. Itu betul. Ya toh daripada di setengah mati seumur hidup karena pasangan yang salah, mending dia pura-pura mati di Iya, awal. untuk kan kita kan nggak, Iya. kita gini, semua kata kita punya kekurangan. Tinggal kita pilih. Ini sebagai perwakilan saudara katak ya. Katak mana yang sanggup kita? Iya. Terima Katak semua. mana yang menyakitimu? Udah nggak bener nih. Udah gak bisa. Katak mana yang sanggup? Dia udah gak kriteria dia, ya udah. Itu Iyalah. mekanisme pertahanan diri ya. Perempuan manusia juga punya caranya Iya. untuk menghindar gitu. Sekejam itu kira-kira ya. Ya, Oh lebih parah, manusia lebih parah. Kamuflasenya kan lebih tinggi ya. Iya. Masalahnya di manusia seringkali dia tahu ini dia nggak suka, tapi dia mencoba dijadikannya itu Ya. sebagai tantangan gitu ya, malah itu jadi jebakan buat dia. Bahkan biasanya perempuan apalagi ya suka sekali meromantisasi kebejatan laki-laki. Ih keren nih, Nakal itu keren gitu ya? Wih bad boy. Ih Dia cool kayak kulkas nih kayaknya. Ih kayaknya aku bisa taklukin nih. Ternyata nanti setelah nikah didiemin aja. diemin makan tuh kulkas dingin sekalian. Malah tertaklukkan ya akhirnya ya. Iya itu. Jadi kita juga sebagai manusia ya kita juga seharusnya punya standar itu Nah, gitu. problemnya kan gini. Jadi kalau ngelihat dari dua cewek yang di depan saya ini dengan tingkat kehati-hatian yang cukup tinggi, takut ya mendapat pasangan Iya. toksik ya mungkin dari beberapa Iya, yang pernah iya. saya share itu. Wajar kemudian Gen Z yang tanpa ada pengalaman mungkin atau literasi yang cukup luas katakan seperti itu sehingga cari aman gitu loh. Dengan tidak menikah. Iya. Enggak belum tentu Akhirnya aman. seperti itu. Iya, soalnya Kak Wa udah ke CFD Kak untuk Marketing. promosi. Heeh. Marketing Udah KUA. ke ini Car Free Day Untuk marketing promosi. KUA. Ini pasiennya satu lari sini. Saya mah gak gampang tambahan iklan. Jadi maksudnya itu. Apa itu? Artinya itu indikator bahwa memang Angka kondisinya pernikahan memang turun pernikahan ya. turun. Angka pernikahan turun dan angka perceraian itu meningkat dan banyak contoh mungkin ya. Jadi mereka juga ya benar tuh realita di lapangan tuh Gen Z sudah menurun keinginan atau minatnya untuk menikah. Gen Z sibuk cari uang. Cari kenyamanannya mereka dulu, mereka mau nikmati masa muda gitu katanya. Karena kemarin tuh aku dapat fakta juga pas lagi nonton TV ya. Ternyata angka pengangguran di Gen Z itu 48%. Sedikit dong. Yang
Ya lumayan dong, 48%. Hampir setengah. Hampir setengahnya. Berarti kan Gen Z yang sudah di angkatan kerja itu setengahnya nggak dapat kerja gitu. Iya, setengahnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ya itu juga mungkin bagian dari mereka butuh kestabilan finansial kan kurang lebih kan. Iya, betul. Ya banyak lah. Karena ekspektasi yang tinggi-tinggi tadi kayaknya. Iya, kan nanti gini, sebelum 30 udah harus punya rumah sendiri. Ya. Itu hukum siapa ya? Gitu. Hukum siapa itu yang mengharuskan kayak gitu? Yang kayak tadi yang bilang Kak Dila, umur 30 udah harus nikah gitu. Mohon maaf, Anda siapa mengharuskan? Tuhan aja gak mengharuskan. Gitu. Nah, cara amannya gimana sih Kak Dila dari segi psikolog melihat kondisi itu? Artinya bahwa perempuan kan selalu berpikir tentang jaminan ya, iya, mungkin kehidupan yang lebih. Iya, ini pesan aja sih buat Gen Z. Seringkali kan kita tuh misalnya ada standar tertentu yang mungkin kita achieve, terus kita takut nih. Kan kekhawatirannya itu yang terjadi. Nah, ketika misalnya nanti sudah nikah nanti mereka nonton media sosial tentang investasi. Ternyata dari sudut investasi rumah aja tuh nggak cukup, harus punya uang sekian gitu kan. Atau mungkin dia sudah happy nih dengan tote bagnya, ternyata dia dinyinyirin gara-gara nggak pakai Chanel gitu ya, ataupun Gucci gitu Chanel kan. yang sarapan pagi ya? Iya, atau mungkin dia fun aja gitu dengan handphonenya yang Android, tiba-tiba gara-gara ada yang bilang masa zaman sekarang anak muda pakainya Android ya, iPhone dong kayak gitu kan. Nah kadang hal-hal itu yang buat kita akhirnya nggak ngerasa cukup. Kalau dari sisi psikologis, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita kembali lagi menanyakan ke diri sendiri, kita tuh maunya apa, mau jadi apa yang buat kita happy, lalu pahami misalnya apa yang mau kita achieve, lalu kita limit kita sebatasnya sejauh mana. Lalu yang kita pengen achieve tadi mampu nggak kita implementasikan ke diri kita. Ketika kita punya itu semua, kita bisa membuat navigating gitu untuk mengarungi kolam insecurity ini. Masalahnya penakaran kita mampu atau enggak kita untuk mencapai itu kan kadang-kadang orang berprinsipnya kayak bisnis tuh. Ya kan? Jangan menyerah, dikit lagi gitu. Jangan menyerah, terakhir habis waktunya. Nah kita tuh harus realistis sama kayak smartphone ini kan. Ini kan ponsel pintar ya. Jadi analoginya kayak handphone ini kan pasti ada kegunaannya ya. Kalau misalnya megang nenek-nenek nih, pasti kan dia taunya cuma telepon, WhatsApp gitu ya, video call, foto, video. Sedangkan di tangan orang lain yang tahu kelemahan dan kelebihannya ini, misalnya nih iPhone kita bilang, kelebihannya ternyata kita nggak hanya bisa cuma WhatsApp doang, kita bisa jualan, kita bisa buat aplikasi, buka aplikasi atau bahkan berbisnis di sini. Terus kelemahannya apa? Kita pelajarin dan kelemahannya apa? Ya itu tadi misalnya baterainya gampang cepat habis, berarti nah dengan kita tahu lebih dan kurang, nah poinnya itu adalah Gen Z harus lebih mengenali dirinya sendiri, who am I. Pertama kali itu yang harus Gen Z tahu, minimal dia tahu lebih dan kurangnya sebelum sampai di tahap wish-nya apa, yang pengen dia achieve apa, itu awalnya dulu lebih kurang dia apa, kelebihannya, limitnya apa, biar ketika dia tahu kelebihannya apa, dia bisa improve di situ. Ketika dia tahu kurangnya apa, dia bisa mengantisipasi. Gitu. Gimana sesigap itu ya seorang Gen Z. Gimana caranya nih supaya Gen Z kan seringkali iya Kak tahu kok, tapi gimana caranya supaya tahu? Nah, pertama psikotes dong gitu kan. Kita ke psikolog untuk hubungi saya gitu ya. Iya, hubungi saya untuk melihat minat lebih dan kurang dan kepribadian kita gitu ya. Kalau mau lihat lukanya hubungi saya. Iya gitu. Boleh. Penyembuhan luka juga ya kan. Iklan. Jadi pertama dari tes, karena itu lebih valid hasilnya. Lalu gimana misalnya terkendala biaya, terkendala waktu misalnya seperti itu. Paling mudah ada caranya. Kita dengarkan apa yang sering orang bilang tentang kita. Kalau sudah ada 3 orang lebih mengatakan hal yang sama, walaupun kita ngerasa ego nih, karena mungkin mama kita bilang kita malas nih, papa juga bilang malas, adik juga bilang, ternyata mungkin memang kita pemalas. Valid berarti ya? Iya bisa jadi, karena kita ngerasa kita nggak nyangka aja. Cuma coba ingat apa yang sering orang bilang, atau mungkin positifnya ada yang bilang rajin, padahal kita nggak ngerasa rajin nih. Tapi kayaknya yang bilang rajin ini nggak cuma dia deh, kayaknya udah 2-3 orang, berarti mungkin bisa jadi itu memang diri kita. Itu hal yang paling mudah. Selain kita melakukan psikotes, kita coba ingat kembali apa yang orang sering bilang tentang kita, dan kita tulis. Itu harus ditulis. Itu nggak pakai modal tuh ya? Nggak pakai modal. Cuma modal koneksi dan modal waktu. Nah satu lagi ada, selain tanya-tanya, kita boleh cari orang yang mungkin bisa objektif, yang bisa dipercaya untuk kasih feedback sama kita. Gak cuma mulut manis ya? Iya, nggak peres ya bahasanya begitu. Dan itu bisa jadi pedoman buat kita. Ini lebih dan kurang kita. Baik. Gitu sih. Oke, tapi saya pengen ingatkan kembali nih, kelupaan saya ngingatin sahabat podcast ini, kita live di Facebook ya. Benar ya Operator ya? Ya, live di Facebook. Jadi bagi sahabat podcaster yang pengen tanya-tanya,
terhadap dua narasumber kita yang hari ini kita hadirkan, boleh, atau yang mewakili ya perasaan hati atau ingin memvalidasi sesuatu yang dirasakan tapi bingung mau nanya ke siapa gitu kan, boleh ditanya di sini, nanti akan kita langsung tanyakan ke narasumber yang dimaksud. Feel free yang mau sharing pengalamannya, experience-nya, terus juga mungkin mau komentar tentang dari teori kita tadi, kan? Teori kejulitan kodok kurang hijau. Boleh. Baik, aku lanjut ke pertanyaanku, dan ini nampaknya ada dua alat peraga di sini, tinggal dipijat-pijat aja dua alat peraganya. Nah, pertanyaan ini muncul dari salah satu postingan ya, benar ya? Benar, salah satu postingan di IG dengan akun VAE ya, _Stobing, benar ya, 97. Boleh ditampilkan mungkin? Nah, apakah narasumber berdua ini setuju atau tidak dengan konten video berikut? Kalau setuju gini, Ya. kalau tidak gini. Ya. Oke. Ada dua. Silakan. Disediakan kamar anak, Iya, sabar. Oh. Jangan. disediakan kamar anak, tapi kamarnya kasurnya itu di pojokan. Itu kurang bagus. Salah satu efek negatifnya adalah anaknya jomblo. Oke, silakan. Oke, cukup. Ini kita mau komentari yang mananya nih? Ya, silakan. Statementnya? Setuju atau enggak? Yang mana? Statementnya atau gambar? Yang kamar yang itu. Yang kamar di sudut tadi jomblo statusnya. Anaknya umur berapa? Lagi umur berapa? Umur 10 tahun mah ya jomblo lah ya. Silakan. Itu doang. Iya, itu aja loh. Setuju atau enggak? Ini bisa kayak gini gak sih? Karena ada sisi yang aku sepakat, ada yang enggak nih. Aku enggak Oke, aja, enggak. berarti dari sisi Kak Putri dulu kita tunggu jawabannya. Silakan. Apa yang menjadi alasan kenapa sempat merasa sepakat dengan statement itu? Kak, iya, kalau kita mau sepakati 100% enggak juga ya. Jatuhnya sirik kan jatuhnya. Tapi kan memang jadi sirik kan, kayak mempercayai apa nasib hidup hanya berdasarkan itu. Tapi kalau misalnya posisi tidur, mau namanya yin and yang lah atau apa energi, itu aku percaya. Kalau itu aku percaya. Kenapa? Karena nih buat yang tidur sering sakit badan, coba perhatikan, tidurnya melawan arah rotasi bumi nggak? Karena bayangin ya, kita tidur nih, misalnya bumi berputar ke sini, ya kan? Terus kita tidur ke arah kebalikannya, itu kayak badan kita ngelawan gitu. Makanya diusahakan itu tidur mengikuti rotasi bumi. Cuman Ke kanan berarti ya? Kanan atau ke kiri? Atau kalau dari arah kiblat tuh kayak gimana? Nah, paling gampangnya ngadep kiblat. Paling Tapi gampang. misalnya kiblatnya ke sana, kita kakinya di sana atau kepalanya di sana? Kepalanya wajah mirip kayak orang meninggal. Wajahnya dihadapkan ke Kayak mana? kiblat. Kan kita tidur. Ini kiblatnya mana? Kan nggak ke atas dong. Ke atas mah menghadap yang kuasa. ini kita sholat nih, kiblatnya ke sana. Terus tidurnya gimana? Gini. Tidur berdiri ya. Jadi tuh wajahnya dihadapkan ke kiblat. Paling gampang gitu. Nah, gini juga. Iya benar. Lama-lama IQ saya naik nih. Kita tidur Kan kita tidur kan iya. Kaki ini kita kan kita tuh tidur disyaratkan kan ke kanan kan. Iya, miring ke kanan. Nah, berarti wajahnya kita itu tidurnya gini dong. Iya, miring ke gini. situ. Awas, hati-hati guling kan nanti. kalau ini kan di sini kiblat ke sana kan. Iya. Ya udah berarti kita tidur wajahnya Berarti ke sana. gini lurus ke sana, miring gini. Ya, wajahnya Oh. dihadapkan ke kiblat. Itu salah satu yang paling mudah sebenarnya gitu. Walaupun kalau mau ngikutin banget ya cek aja di rumah kita utara selatannya mana gitu. Udah tinggal ikutin rotasi bumi. Jadi kalau soal posisi tempat tidur aku nggak tahu. Tapi kalau posisi tempat tidur mempengaruhi energi, iya. Misalnya gini, tempat tidur itu nggak boleh ditaruh di depan pintu. Oke. Ini pintu kamar buka langsung tempat tidur, nggak boleh. Kenapa? Karena itu energinya malas. Jadi begitu buka lihat tempat tidur blek gitu loh. Nah itu yang pertama. Yang kedua, tempat tidur juga nggak boleh langsung di bawah jendela. Oke. Ya bukan apa-apa, kalau ada apa-apa kan kena langsung gitu. Itu bukan mitos-mitos, secara logika bisa dijelaskan gitu. Sama arah tidur tadi kan. Aku memang awal-awal kayak kenapa ya aku udah tidur tapi kok badan tuh bangun pagi nggak rileks gitu. Ternyata aku cari-cari bagaimana menjaga kualitas tidur, salah satunya adalah tidur mengikuti rotasi bumi tadi gitu. Supaya dia nggak bertabrakan pada saat kita istirahat. Nah, cuman kalau konten tadi dilihat berdasarkan apa ya? Jadi sirik-sirikan gitu ya. Oh berarti gue belum dapat jodoh gara-gara tempat tidurnya salah. Bagian itu aku gak sepakat sih. Itu kurang sepakat. Tapi kalau energinya mempengaruhi tubuh, yes. Itu bisa diterima. Baik. Cukup. Dari Kak Dila mungkin silakan menambahkan komentar. Ya sebenarnya setuju sama Kak Putri. Itu kan dalam psikologi itu ada namanya pseudoscience, ilmu psikologi, ilmu sebelum adanya ilmu pengetahuan.
sebelum ada riset. Jadi kita memang melihat seseorang tuh dari rasi bintang, dari mungkin Itu dia. bentuk wajah, ya zodiak itu rasi bintang, terus kayak dari tangan memang mempengaruhi. Jadi mereka lebih ke cocokologi sebenarnya. Dan energi itu ada memang benar. Cuman tadi tuh saya berarti kan ini pesannya adalah kalau misalnya tidurnya di Pojokan. pojokan, jomblo Iya, kan, makanya di pojokan resiko terus. kemungkinan. Nah masalah jomblo tuh kan nggak sekedar cuma masalah tempat tidur ya. Itu aja sih makanya saya nggak setuju. Banyak Baik. faktor yang mempengaruhi singkatnya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita tampilkan lagi tayangan yang diambil sumbernya dari IG akun @dalam segitiga. Oh yang Ya, gini. ini dia. Nah, Aku tahu lagi nih. Bapak ini adalah seorang duda. Heeh. Kurang bisa di. Jadi dia bilang duda seumur ini masih ada yang mau nggak ya gitu. Duda seumur aku ini kalau cari Cari istri, heeh. apa masih ada yang mau? Ya, begitu. terus komentarnya itu astagfirullah. Apa komentarnya? Nah, komentarnya, Ini lucu nih. maaf baru balas masih berzikir dan baca Al-Quran, Om. Dan tadi malam masih sholat tahajud dan istikharah. Saya wanita berhijab dan mandiri. Di tangan saya 10 jari full tasbih, katanya begitu dia. Artinya dia mau registrasi. Iya. Kemudian ada juga komentar dari siapa? Gak mungkin kan tiba-tiba lewat. Agak lain ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba lewat beranda. Pasti ini Beranda, petunjuk. pasti ini petunjuk. Emang netizen tuh ya Allah ada aja. Yang terakhir mungkin kita ada yang lagi. ketiga dari Ifatra Panza. Pak, maaf baru komen abis sholat istikharah. Ternyata Bapak jawabannya. Dan yang terakhir Astagfirullah. Nanda Nurmalasari, mamaku aja Pak, soalnya bapakku nanti itu urusanku. Ada juga tuh yang kayak misalnya tapi ini loh, kita bukan menganggap ini hanya sebatas bercandaan. Iya, Pertama, iya. bahwa foto si bapak-bapak ini adalah di sebelahnya ada Pajero Sport Iya. dan rumahnya cukup gede. Oke, sebentar. Ini gini, Kemudian gini, yang kedua, tren memang kan antara kakek-kakek menikahi gadis-gadis belia itu ada beberapa video yang memang sampai kemudian terakhir itu ada kasus cek palsu. Masih ingat ya Ya, pernikahan 3 miliar. itu, berapa miliar gitu ternyata cek palsu gitu. Nah, ini kan fenomena di mana yang kita sekarang ini bahas adalah Gen Z. Nah, komentarnya mungkin dari Kak Tapi Putri. ini nggak pakai ini. belum. Mau pakai pakai ini boleh silakan. Ini ngapain? Silakan. Setuju atau enggak? Boleh setuju atau enggak? Setuju sama apa? Sama kontennya. Oh kontennya. Iya, setuju sama kontennya enggak? Enggak setuju ya. Tapi silakan berkomentar. Saya pribadi Bang Zen pernah menghadapi yang kayak gini. Ini nggak pernah cerita sama siapa lagi, sama suami saya nggak cerita. Jadi pas ketika Diceritain di umum ini. Iya nggak apa-apa. Jadi pas lagi viral-viralnya beberapa konten yang sebelumnya, itu ada 2 kakek-kakek udah parubaya gitu tuh nggak tahu dapat kontak dari Instagram kali ya. Terus dia nelfon ke saya, angkat. Terus video call pulang nggak saya angkat, terus dia kirim foto karena saya nggak angkat, dia kirim foto dia di dalam mobil nih, kirim cekrek nih tua nih, ya kan, kayak gitu gitulah, tampang-tampang Islami tua gitu kan, kaya raya. Ya kan dia menunjuk pakai sorban gitu-gitu, Iya. Masya pakai Allah. baju koko, iya. Tabarakallah. Terus dia kirim kan, terus saya nggak respon juga kan, terus dia bilang maaf mau berkenalan, tapi pakai bahasa mungkin kayak orang Malaysia atau gimana lah bahasanya kayak gitu kan. Saya abaikan, terus dia kirim lagi foto di belakang rumah yang mewah, gitu mungkin supaya saya tuh akhirnya luluh dan Iya. nah yang terakhir Bang, maaf ya Bang, Kakak Kak Dila buka-bukaan di sini ya. nggak tahu itu siapa. Silakan, terus? Dan itu yang ya akhirnya dia nggak ada lagi yang lain, yang satu lagi beda lagi. Dia foto dengan tampilan yang lebih keren lah gitu. Ya udah ketika kita nggak respon dia ngirim foto lagi untuk mungkin dia pikir perempuan itu akan tergoda nih kalau ditunjukkan Hartanya. secara materi. Iya. Ketika saya nggak respon kan masuk wah anak muda juga belum tentu apalagi. Walaupun dia keong reong ya. Memastikan ya kan. Iya. Nah, jadi Ya maksud saya kalau tanggapannya memang kadang laki-laki ya kadang mendiskreditkan perempuan bahwa kalau misalnya Punya harta. walaupun dia udah tua tapi ketika dia punya harta nih, punya fisik yang oke, pasti banyak lah yang mau gitu. pasti Jadi, ya kata-katanya. dia kepedean dong, pasti mereka ngerasa pasti. Nah, lihat fakta yang saya sebutkan tadi yang kasih cek 3 miliar. Iya, ada Itu juga. gimana tuh? Ada juga yang kayak Komentarnya? gitu emang. Ya kalau saya mau komentari memang ya itu sebenarnya lemahnya wanita. Mereka kan karena kita kan itu tadi didikte dengan standar yang kita harus mencari laki-laki yang mapan, matang, berduit gitu ya. Jadi itu tertanam di alam bawah sadar sehingga dalam penyeleksian pun kita akan memilih uang dulu yang utama. Dan si laki-laki paham akan kelemahan wanita yang seperti Salah itu. nggak sih seperti itu? Perlu kasih penjelasan dulu sama
sahabat podcaster. Salah nggak kalau misalnya laki-laki nganggap seperti itu? Iya, Ya itu nggak, satu. iya. Satu sisi salah nggak kemudian yang perempuan menggunakan standar itu dalam jalan Ya hidup? nggak masalah, itu realistis. Cuman harus ingat, saya pernah bilang beberapa kali bahwa apapun alasan, ingat balik lagi alasan kamu menikah apa. Kalau emang karena uang, yakinlah kamu akan diuji dengan uang juga. Gitu. Jadi kita nggak boleh jadi salah satu syarat, tapi bukan jadi utama untuk alasan kita memilih. Kita harus mempertimbangkan hal-hal lain. Kadila menjelaskan. Minum dulu kan. Aku juga udah menahan-nahan ini. Nggak siap-siap sama Bang Sin nih kan. Ya udah. Ini peribahasa aku udah mau keluar nih. Ya udah, intinya kalau dari saya pribadi ya nggak salah kalau perempuan itu mencari materi, karena kita harus realistis dengan kebutuhan saat ini, dengan sedikitnya laki-laki yang mungkin bisa provider itu Iya, nanti gitu kan. soalnya versusnya kan mau kondo jatuhnya kan. Iya. Iya. Modal koneksi doang ya. Modal koneksi. Sapu dulu nih. Jadi begitu maksud saya Bang Zen. Nggak salah juga kalau perempuan realistis, cuman ingat tadi jangan hanya satu aspek saja. Nah bagi laki-laki seringkali salah tangkap, mereka ngerasa perempuan tuh semua itu segampang itu untuk memang sih ada banyak juga yang kayak gitu, cuman kan banyak juga Ini yang kok pinter kayak kita. Jawabnya kok malu-malu kayak takut-takut kayak ragu-ragu gitu. Tenang Iya, aja maksudnya- kan kalau Kadila kan udah ada pendampingnya. Nanti aku bagian barbar, tenang aja. Iya, jadi intinya kalau dari pihak laki-laki, mereka kan akhirnya mengambil celah itu bahwa perempuan nih gampang nih masalah uang, dan itu hampir keseluruhan wanita yang ada di Indonesia nih akan seperti itu. Terkait melihat laki-laki tajir, Iya. pasti akan udah tuh sama dia gitu. Padahal tidak memperhatikan adanya cinta atau enggak, cocok atau tidak, belum Visi-misi lagi. visi misinya lagi, backgroundnya dan segala macam. Ya, makanya saya bilang no. Jadi sulit juga ya kalau mungkin bagi para calon ibu-ibu mertua atau ibu-ibu di sana kan mikirnya gitu juga kan, udahlah hidupmu jelas ke depannya, anaknya yang tadi masih banyak pertimbangan kayak Kadila kan yang mikir Makanya Masih ibu lagi, nah. jadi yang belajar itu nggak hanya anaknya, ibu-ibunya juga harus belajar agama, ikutin nonton Naira. Masya Allah tabarakallah sih. Jadi dia tersadar. Gak gitu. banyak juga orang tua yang belajar siap jadi mertua. Itu ya problemnya. Mereka hanya coping aja dari yang mertua mereka yang dulu, orang tua mereka. Iya, yang iya, dulu. iya, gitu. diperlakukan Akhirnya kan kayak mana gitu ya. Ya kalau oke, anaknya belajar jadi suami, anaknya belajar jadi istri. Lah orang tuanya mau nggak belajar jadi mertua yang baik? Oke. Ini Opung udah ngomong nih. Tapi kadang-kadang itu kan statement yang akhirnya muncul ketika si perempuan itu kemudian pening atau pusing ngelihat kok terlalu ruwetnya kehidupan. Kita realistis aja lah, selalu begitu bahasanya. Iya, nah aku mau ngomentarin yang itu tadi. Perempuan itu apakah salah? Mungkin nggak juga ya. Memang nggak juga, nggak 100% salah. Kenapa? Karena perempuan itu emang butuh dua, keamanan dan kenyamanan. Iya. Nah, makanya dia butuh laki-laki yang punya sifat provider. Biasanya perempuan membutuhkan dari dua hal, keamanan keuangan, ya nafkah gitu, Financial ya. sama keamanan psikologis. Makanya cewek biasanya cenderung cari laki-laki yang secara fisik lebih tinggi. Ada tuh, ada dorongan itu. Kenapa lebih tinggi? Karena dianggap iya, melindungi, ya kan? Kayak pohon deh ya. Iya, cuman kalau tinggi cungkring kan kena panas juga. Ya itu preferensi ya, preferensi. Dan itu nggak salah. Preferensi itu boleh-boleh aja gitu. Di zaman Rasul juga ada kok sahabat yang misalnya nih nolak karena aku nggak suka sama fisiknya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena jangan dipaksakan Aku juga. kuat gitu ya, nangis terakhir dulu Iya, ya. aku kuat kok. Gak ada masalah, jangan dipaksakan gitu. Jadi ketika perempuan itu dia mencari laki-laki yang matang, safe secara psikologis, safe secara finansial, ya memang perempuan pada dasarnya nyaman digituin. Makanya jangan sampai laki-laki menterbalikan fitrah perempuan. Contoh perempuannya disuruh bekerja gitu ya. Perempuan kalau bekerja mah sah-sah aja tapi nggak kewajiban gitu. Jangan disuruh. Jangan Wes, disuruh, wes, suka-suka wes. perempuannya deh. Dia ikhlas. Penekanan mau langsung ya. Iya. Jangan disuruh. Kita mau wakilin. Ini bibir kita udah ditampan dari tadi. Nah gitu. Nah cuman mengomentar yang tadi itu aku kan juga baca kontennya. Ya Allah, orang Indonesia ada aja gitu ya. Komennya kayak misalnya Om aku mau tapi jangan sampai ketahuan suamiku ya. Iya sih bercanda. Tapi itu mewakilkan cara kita berpikir. Iya, Nah makanya rata-rata orang Indonesia. iya rata-rata orang Indonesia serealistis itu. Dan memang karena orang tua kayak gitu. Udahlah sama dia aja biar kami tenang. Kalau sama dia kan kaya raya. Karena aku punya temen yang memang hidupnya itu secara material dipenuhi sama suaminya. Tapi secara psikologis enggak. Gitu. Dan dia welcome aja. Kenapa? Karena dia bilang yang penting uangnya dapet gitu. Nah di situ kita perlu mengkritisi. Relate sama yang Kak Dila bilang. Apa yang kamu cari dalam pernikahan akan kamu temukan. Maka kalau orangnya niat menikah dengan niatan supaya keuangannya terjamin, ya udah you will get what you look for.
Ujiannya akan ke situ ya. Iya, oke gini. Let's say aku nikah deh sama dia biar utang-utangku dibayarin. Dibayarin sama dia. Tapi udah sampai situ aja. Selesai. Jadi nikah hanya untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan finansial. Ibadah dapat nggak? Bisa jadi nggak. Psikologis dapat nggak? Bisa jadi nggak. Visi misi apalagi? Bisa jadi nggak. Jauh ya. Jadi sekedar cuman saling memenuhi kebutuhan aja gitu. Satu butuh kebutuhan biologis ditukar dengan harta. Selesai urusannya ya. Selesai. Nah pertanyaannya apakah pernikahan sebatas itu? Itu dia. Baik. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih bertanya setuju atau tidak? Yes or no juga. Oh ada lagi. Di sebentar. Ini pertanyaan netizen. Pertanyaan nomor 6 di akun IG @foxjogja nih kali ya, JOG ya. Nah, boleh diputarkan mungkin? Apa tulisan? Ini yang ini. Oh iya ini aku nonton juga nih. Gak mau pusing mikirin nikah. Iya, nikah di KUA. Dan Oke. Baik, cukup mungkin. Cukup. Yes or no ya? Yes or no, silakan. Yes. Yang mana kok ragu ini? enggak ini Aduh, yes. ini Kasih ininya dong. susah loh Bang diputer Bang. Ini setuju. Oke. Di kamera kami kan yang itu kan? Iya. Nih, setuju. Oke. Yes, setuju. Silakan kasih komentarnya. Kak Putri mungkin duluan. Aku duluan ya. Kalau ini kan udah selesai ya. Nah, udah selesai ujian pernikahannya selesai gitu. Kenapa aku setuju? Karena memang kalau kita balik lagi kepada bagaimana Islam mengatur pernikahan, sebenarnya nggak ribet kok. Nggak ribet sama sekali. Nabi Muhammad aja pernikahannya itu nggak ribet-ribet amat. Nikah, bikin walimah, syukuran, makan-makan, ngundang orang rame, diumumkan sudah menikah, selesai pulang, istirahat. Gitu, nggak ada tuh Keyboard yang ada ya. Keyboard lagi apalagi. Astagfirullah, hilang hafalanku. Jadi kalau secara syariat Islam memang sebenarnya nikah sesederhana itu. Karena kan nikah itu dianggap sah pada saat terpenuhilah rukun-rukun dan syarat menikah gitu ya. Ada mempelai laki-laki, perempuan, kemudian ada Saksi ya. mahar, ada saksi gitu. Kemudian ada secara rukun, ada ijab, ada qabul. Ada wali ya. Ada wali kan lagi booming kan nikah tanpa wali Iya, katanya. iya. Ya kalau wali band sih bisa diganti ya. Jadi di konten itu aku mungkin mau komentarinya dua hal. Pertama nggak apa-apa, mari kembali ke syariat Islam. Kembali ke syariat Islam yang tidak merepotkan pernikahan dengan berbagai budaya yang aneh-aneh. Gitu. Misalnya kayak harus ngundang 1.000 orang, ngapain gitu loh. Kalau memang teman-temannya mama, iya, teman-temannya teman papa mama, gitu ya. papa, Teman papa dan nenek, mama gitu ya. nenek, kakek semua gitu kan. Sudahlah, undang saja yang private. Kan tujuan dari walimah apa? Mengumumkan. Zaman sekarang mau mengumumkan pernikahan tuh banyak cara. Medsos bisa ya. Medsos bisa. Live streaming. Iya, live streaming untuk mengumumkan bahwa saya sudah menikah, selesai kan sebenarnya. Nah, yang kedua yang aku baca memang kedepannya ini tren menikah yang akan ditinggalkan itu salah satunya adalah pernikahan yang bermewah-mewah. Jadi tren nikah kedepannya ini adalah private wedding. Yang biasanya hanya mengundang 50, 100 orang, 200 paling banyak. Artinya Kak Putri ngasih signal sama event organizing untuk pernikahan ini agak sabar-sabar lah ya gitu ya. Atau oleh profesi gitu. Nah, malah menjawab market. Hah? Jawab market. Artinya apa? Ketika market sudah bergeser dari pernikahan gede dan lebih suka yang private, ya udah geser aja. Artinya layanannya nanti Lebih simpel ya. Iya, lebih simpel. Tapi kan private-nya itu gimana ya? Nilai sebuah privasi itu kan private jet pula di belakangnya. Wih, Selesai kita jadi. kayak itu loh, Amanda Manopo tuh ya. Iya, Kan iya. nikah cuma ngundang 50 orang. Oh. Tapi lihat souvenirnya, TV, blender kan. Benar. Jadi kedepannya memang tren itu akan bergeser dan bagi para wedding organizer perlu membaca ini. Orang-orang sudah banyak yang kayak orang-orang udah tahu yang pernikahan itu dibutuhkan apa aja. Bahkan sudah ada sekarang banyak banget itu yang wedding budget planner. Ya udah, iya misalnya kayak baju. Baju tuh kan sebelumnya sampai berapa belas juta gitu. Ternyata pas dijahit sendiri, dicari di pajak, dicari di mall. Ya, Bahan-bahannya ya. iya 1 juta juga udah cukup. Cukup ya. Cukup gitu. Jadi Baik. bahkan bisa ada yang punya tren baju nikah dipakai terus. Hantaran Iya. yang boxnya itu dipakai lagi gitu. Jadi orang-orang lebih kayaknya mulai bijak dan mendewasa terkait dengan keputusan menikah sih. Itu good things-nya itu. Jadi Siap, Kak siap. Putri wedding dreams-nya gitu. Sih. Aku sebenarnya Udah maunya mulai nembak Mana kawan tahu sebelah ya. nontonnya. gini, Mana aku tahu nonton ya. mana tuh nonton calon. Assalamualaikum calon. Siapa juga. Nah, kalau aku sih bilangnya gini,
aku dari dulu, dari sebelum ada tren ini aku bilang sama orang tuaku, Mak, pertama tolong keputusan menikah itu jangan dipaksakan, biarkan aku yang mempertimbangkan baik calonnya maupun cara memutuskan menikahnya. Yang kedua, aku mau private wedding ya, aku bilang gitu kan. Itulah akhirnya closingnya adalah maksud hati ingin private wedding, apa daya aku orang Batak. Iya. Cukup jelas ya? Iya, Itu siap. dia. Baik, Kak Dila mungkin komentarnya. Oke. Memang pernikahan itu harusnya simpel. Yang memperibet tuh kan tradisi dan kebiasaan itu ya, yang membuat jadinya meriah dan cenderung agak ribet sebenarnya dan dipaksakan. Kenapa saya setuju dengan konten yang terakhir ini? Karena Belum terakhir loh itu. belum Oh, belum? lagi, Masya Ada Allah. 20 lagi ya berarti ya? Nggak apa-apa. Paling nanti give up ya. Nggak bercanda. Jadi Bang Zain, kenapa setuju? Karena memang Gen Z ini kan kritis ya. Mereka melihat bagaimana pernikahan itu tidak menjamin kebahagiaan setelahnya. Ya mereka mampu menangkis pikiran-pikiran orang tua mereka, memberikan contoh. Mungkin dulu orang tua nggak mempan di zamannya saya untuk kita bilang nggak ngejamin pernikahan itu di masa yang akan datang. Tapi dengan adanya kondisi saat ini, mama-mama orang itu dan nengok sendiri gimana pernikahan itu berakhir gitu kan. Hingga akhirnya ya udah mewah simple tidak menjadi alasan, tidak akan mengurangi value pernikahan itu sendiri. Jadi saya rasa pilihan Gen Z saat ini tuh pasti akan digandrungi, akan diminati dan banyak akan melakukan hal yang sama. Karena apa? Karena orang tuanya kan ini kan tabrakannya ke orang tua aja sebenarnya. Dan orang Memahamkan tua itu. bisa lebih mau menerima saat ini dengan kondisi yang sudah ada. Baik. Tapi aku nambahin dikit, soalnya ada kasus dulu tuh banyak banget kasus di mana gara-gara pengen bikin dream wedding, akhirnya ngutang. Nah ini pertanyaan kita selanjutnya juga. Oke, berarti saya tahan dulu. Nah, gimana pendapatnya nih kalau dengan pernikahan mewah tapi setelahnya hutang di mana-mana gitu? Gak sehat ya, itu gak sehat. Itu klienku banyak yang kayak gitu, banyak sekali. Bahkan akhirnya menjadi luka batin 1 dalam sampai pernikahan. 10 berapa sih persentasenya? Kalau dari yang kutanganin ya, klienku kan udah ratus, ya udah ratus Ya, lah. untuk yang case yang itu Yang case itu ya. Mungkin karena nggak semua luka pernikahan dari situ. Iya, Tapi yang pernah bener-bener, aku kan terima yang private, terima yang massal. Kalau yang private itu yang aku inget betul ya, case-nya itu mungkin ada 6. Ada 6 yang mirip-mirip terkait dengan modal nikah. Iya. Sampai ada yang bilang, aku nyesel, kenapa aku pakai tabunganku sampai habis cuma untuk nikahin laki-laki kayak gini. Masalahnya itu modalnya si perempuan. Modal si perempuan, si laki-laki ya mau kondo tadi Iya, tapi ya, kalau modal koneksi. Iya. Tapi konteksnya memang mencita-citakan sebuah pernikahan yang mewah, yang bahagia gitu ya. Kan pengen mewah. Nah akhirnya apa? Akhirnya nih dampak jangka panjangnya nikah udah selesai, utang numpuk. Iya betul. Baru mulai mikirin nyicil. Sementara gaji nggak cukup. Masalahnya nyicil bank, ada bunga kan. Nah akhirnya persoalan tentang modal nikah tadi akhirnya dibawa ke pernikahan. Dan itulah yang membuat pernikahan jadi tidak romantis. Karena bisa jadi gini, ini ada kejadian juga salah satu kenalanku. Dia sebenarnya belum sanggup nikah, tapi mamanya demi mempertahankan gengsi, 6 bulan sebelum dia nikah, emaknya ngambil pinjaman ke bank. Jauh ya. Iya, 6 bulan sebelum dia nikah, jadi harus nikah 6 bulan lagi gitu. Ambil pinjaman ke bank dan yang bayarin adalah anaknya. Di saat anaknya juga ya kemampuannya sedikit gitu. Nah itu beberapa klienku bahkan ada yang sudah sampai di ujung pernikahan, udah di ujung tanduk, gara-garanya ya itu modal nikah. Nah jadi pertanyaannya kemudian adalah ngapain gitu bikin wedding abis-abisan gede-gedean kalau setelahnya nggak bisa sejahtera di dalam hubungan. Oke, Kak Dila mungkin ini kasih saran juga ke sahabat podcast khususnya Gen Z ya, agar mereka bisa mempertimbangkan cara itu untuk kemudian simple. Lanjutkan. Mungkin sudah dijawab ya. Mungkin itu bisa jadi penguat juga dari Kak Putri sudah menjawab. Cuman mungkin tambahannya ternyata kalau di saya sendiri memang sedikit ya mereka itu memang harus rela berkorban hingga akhirnya mengutang karena memang kebanyakan dari kalangan-kalangan yang menengah ke atas. Nah, tapi bukan tidak menutup kemungkinan ada juga yang melakukan hal yang sama, tapi bukan karena hutang, bukan karena mewujudkan wedding dream-nya dia, tapi lebih mewujudkan wedding dream mamanya. Dia nggak mau pasangannya itu terlihat jelek atau mungkin dirinya sendiri seperti itu. Jadi itulah yang mereka lakukan. Kalau menurut saya ya tadi rasakan cukup, layak aja. Jadi semua hal itu kan balik lagi kayak di awal saya pernah bilang tadi di sini
bahwa itu kan karena kita ngerasa insecure terus kita kalap nih, akhirnya kita ngerasa dengan kita meminjam kita jadi secure. Padahal tanpa meminjam pun menerima apa adanya, realita kita ngerasa kita Realistis iya, malah itu sebenarnya bisa membuat kita jadi secure juga. Gak harus solusinya meminjam uang untuk ningkatin kepercayaan diri kita, merasa layak dan merasa mampu untuk menikah. Dan saudara-saudaranya tolong bibirnya dijaga. Karena banyak banget kasus gini, ih kemarin nikahan si itu makanannya lebih mahal, ih si itu maharnya lebih tinggi, Antarannya gitu ya. Iya, dia hantarannya Iya, lebih ini, cocang bibirnya. Tapi kalau saya sih ya itu hal-hal yang, tapi benar semua itu pasti akan ada yang kayak gitu Kak Putri. Cuman di sini untuk para Gen Z ya harus paham gak semua hal tuh kita bisa kendalikan dan kita kontrol, dan itu adalah hal-hal dari luar kendali kita. Saya juga dikomentarin cincinnya kekecilan lah yang iya kan nikah kan COVID tuh Bang Zen, jadi kayak nggak ada waktu nggak diundang lagi kayak gitu. Iya. Jadi kalau menurut saya ya udah, yang penting kan yang penting kita nggak ngerugiin dia juga gitu kan. Bilang Kak, kalau mau gede cincin Saturnus tuh. jadi yang kayak gitu sih menurut saya abaikan saja, karena yang paling penting dalam pernikahan itu adalah kamu dan pasangan kamu. Selebih dari itu nggak usah dipikirin, nggak usah dipusingin. Karena apa? Karena kalau kalian aja nggak bener tuh udah pusing banget. Nah, orang terdekat yang mungkin bisa mempengaruhi fokus kepada hal itu tadi kan adalah Orang tua, tua, mertua. Nah, saudara kandung. Sarannya apa nih ke orang tua atau mertua nih kira-kira? Iyain aja, tetap kasih penjelasan. Jadi sama orang tua itu tipsnya kita harus jawab iya. Itu dulu, karena sebenarnya mereka itu seperti itu karena mereka mengkhawatirkan kesejahteraan Atau kita. mereka punya luka batin juga? Iya, memang. Pasti Kalau gitu. itu pasti. Langsung pasti. Iya, kalau itu pastilah. Mereka juga mungkin tuh terpaksa untuk harus seperti itu, dan mereka ngerasa it's a normal, dan dia menormalisasikan itu lagi ke anaknya. Nah, makanya memang kalau sama orang tua tuh ada tekniknya, memang ada triknya juga. Makanya kalau sama orang tua sama mertua iyain aja, Mak. Paham Mak pengennya kayak gitu ya, tapi Mak realitanya kayak gini. Nah, kehidupan kita kan panjang, nggak cuman pasti gitu. Kau tahu apa tentang pernikahan? Jujur itu pernah didengar. Suara Rosa ketinggalan, ku menangis gitu ya. Tahu apa kamu tentang pernikahan? Diam saja, dan jalur langit aja kita kalau sama orang tua tuh jalur langit aja. Jujur, waktu itu saya menikah juga nggak langsung diterima suami saya datang. Oh iya? Iya, karena kan orang nggak tahu dari mana gitu. Bang, maaf ya Bang. Iya, Buka ya, Bang. kan dia orang tahu dari mana gitu. Ya, Bang. Datang gitu tiba-tiba mau menikahi anaknya kan, ini kaget dong nih anak siapa. Iya. Cuman ayah saya waktu itu setuju karena dia yakin sama pilihan saya. Cuman nggak langsung dikasih jawaban karena ayah saya bilang, saya juga harus rundingkan dengan istri Masya saya. Allah. Disuruh pulang dulu Bang Zen. Ayah saya langsung berangkat keluar kota nih seminggu saya didiemin mama saya, bunda saya, naas sekali. Jadi tapi saya nggak bujuk orang tua saya. Saya nggak tahu bagaimana cara tadi ya, istiqoroh salat tahajud tadi. Bukan, saya ingat tuh ada amalan gitu kan untuk melembutkan hati. Oh Masya Allah. Itu Bayar namanya ini mahal ini. Mahal ini. Apa ya wadud. Ya waduh, itu saya ulang-ulang Zikirnya terus. itu ya? Iya, Masya Allah. ratusan dan saya yakin gini, saya nggak mau memaksa bunda saya karena saya nggak mau gini. Walaupun dia mungkin dia punya standar sendiri, dia punya caranya sendiri untuk memilih gitu kan. Bang, Tapi kami prihatin nih. tapi gini, saya yakin saya nggak mau melangkahi kehendak karena kan sebelumnya kan sudah adalah pengalaman buruk yang terjadi. Jadi saya mikirnya gini. Kalau memang ini kata Allah yang terbaik, pasti orang tua ridho. Sejelek-jelek orang tua kita ketika dibilang iya berarti itu ridho. Gitu, nggak harus dia yang alim ulama gitu yang pokoknya kalau namanya orang tua dia bilang iya berarti ridho. Jadi saya nggak mau. Ya maksudnya gitu, itu contoh ya Bang Zen. Enggak, ini suaminya Keadilan dengerin podcast ini di rumah. Jadi? Backsoundnya tuh tadi Rosa ku menangis. Tapi dia tahu kok dan dia pasrah loh Bang Zen. Dia juga ikhlas. Masya Ikhlas karena Allah. kita kan juga enggak yang terikat yang terlalu bagaimana gitu kan. Dia Akhirnya ikhlas. keikhlasan itu yang membuat dia menang. Masya Allah. Iya, akhirnya tuh tiba-tiba dia udah Udah ikhlas. matinya gini-gini ya. Ya sudah, akhirnya tiba-tiba tuh hari Kamis sebelum orang ayah pulang tuh belum ada jawaban apa-apa, cuma tiba-tiba udah mulai ngomong. Kan bawa buah nih, tuh kan bawa buah tangan lah gitu kan, disimpan Martabak. tidak ada disentuh. Oh my God. Wow. Bukan karena benci Iya, ya, bukan iya, karena iya. benci. Itu bentuk reaksi kaget. Iya. Kaget nih siapa gitu Siapa kan. lu?
Dan dia ngerasa saya tuh, namanya dia orang tua ya, pasti ngerasa kayak saya tuh mungkin salah pilih lah atau apa nih dari mana. Mungkin saya anaknya dihipnotis lah segala macam. mungkin begitulah pemikiran orang tua. Bucin dulu ya, bucin. Iya, ingatnya tuh disimpannya di kulkas. Nggak tahu tuh di hari Kamis itu teman-temannya datang disentuh tuh ini dari temannya Dila, terus dibagi-bagi dimakan. Disitulah mau akhirnya ngomong, barulah pulang lah ya saya tuh di hari Jumat apa Sabtu, langsung saya dipanggil. Dila, ini ayah sama bunda sudah setuju, sudah diskusi dan jawabannya setuju. Silakan hubungin, suruh kapan Nomor datang. kami di bawah. Sekalian tolong Dila bilangin buahnya enak. Baik. Oke, satu lagi pertanyaan kita dari akun IG @ada iya benar ya? Benar ya? Ada apa pulang gitu ya? PLG ini. Ini yes or no lagi. Ya. Pertanyaan sama sih atau minta komentar aja? Komentar aja kalau gitu, minta komentar Oh ya. my god, sekarang di pertanyaan. Indonesia pacaran. Sekarang di Indonesia pacaran tanpa restu orang tua bisa dipenjara selama 6 sampai 8 tahun. Dengan restu orang tua juga berdosa. Tapi Itu komentarnya, Putri ya? kalau dari saya sih setuju. Hah? Kalau memang pacaran itu ya tetap mau ada restu dan tidak restu ya sama saja gitu kan. Cuman dari sisi psikologis dengan bagaimana pergaulan zaman saat ini, menurut saya ini jadi poin. Itu kan ada usia Poin ya. apa nih sekarang nih? Poin untuk kita pertimbangkan. Ya, memang Artinya- ini udah ini Oh. udah Artinya gini, orang tua tuh Saya tetap soalnya gini, dilibatkan. di kemarin di pengusaha kopi gerobak itu ada Ya. poin juga 8.000 katanya. Saya pikir poin itu. bukan poin itu. Bukan aku nggak ada, Iya, nih. maksudnya- Aku paham nih. Jadi Iya, lanjut. jadi memang menurut saya ya saya setuju karena supaya menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi ke depannya. Nggak ada orang tua aja kadang masih kelolosan gitu ya, apalagi ini nggak ada pengawasan orang tua. Melihat yang baru-baru terjadi nih kayak bukunya Broken String itu kan juga bahkan ketika mereka orang tuanya membela sang anak juga malah orang tua yang dianggap terlalu agresif. Jadi Pada masa memang itu manipulatif sih kalau yang kasus itu. Jadi menurut saya ini penting. Ternyata gini, memang orang tua itu, saya nih pengalaman pribadi ya. Memang orang tua itu ngerasa paling tahu kita, padahal kita ngerasa dia nggak tahu kita. Jadi gini contohnya, saya beliin ulang tahun anak saya boneka kelinci nih. Saya ngerasa pasti dia suka banget nih boneka kelinci dengan dia yang girly gitu kan. Ternyata kita buka kado temennya, ada yang ngasih kado unicorn tapi nggak kayak unicorn, kayak babi. pendek bulat pink segini sedangkan boneka kelincinya tuh enak untuk dipeluk. Dia lebih suka itu ternyata. Dia lebih suka yang abnormal. Ternyata saya gini kan, ini masih 3 tahun, gimana nanti pas remaja nih kita ngerasa kita kenal dia. Mungkin memang benar kita kenal dia, tapi kita nggak tahu seleranya dia. Nah itulah nanti maksud saya kenalnya, bentuk orang tua kenal si anak inilah yang nanti itu berpengaruh dalam memilih pasangan. Atau orang tuanya kenal versi orang tuanya. Jadi dia mengenal anaknya versi pikiran dia. Sebenarnya memang kenal mereka, orang tua itu memang benar-benar tahu karena kan dia yang hamil, dia yang melahirkan, dia menyusui, apalagi bapaknya ikut berperan. Mereka tuh benar tahu karakter anaknya, cuman untuk selera nggak tahu. Dia cuman tahu karakter, Iya, garis bawahi ya, selera ya. selera kayak warna. Saya pernah tuh pulang sekolah kan dulu, tiba-tiba pink nih kamar. Ayah saya ngomong gini, ini siapa yang ngechat? Saya bilang kan ayah, ayah suruh, adalah emang disuruh lah gitu. Jelas, ada coba ditenangkan. saya pulang nih, pulang sekolah, Nggak nyambung saya kalau tiba-tiba yang ini ya. pink nih kamar. Awalnya nggak pink, warna-warna krem. SMA nih. SMA iya. Oke. Warna-warna krem nih. Kenapa bisa pink nih ya? Iya, tadi ayah suruh chat. Kenapa ayah suruh chat? Kok warnanya pink? Saya bilang gitu. Ya kan dia suka warna pink. Dia bilang, kapan bilangnya suka warna pink gitu. Jadi jadi tuh kadang kayak gitu tuh. Kadang orang tua tuh memang tahu, memang dia tahu karakter kita yang keras kepala, tukang menjawab. Dia tuh tahu, tapi untuk selera warna, selera mungkin pasangan, kita sukanya apa, dia nggak sampai sejauh itu. Dan itu udah kedetek loh dari usia 3 tahun. Walaupun kita bilang kita deket banget di genggaman kita, ternyata Tiap hari bareng gitu ya. dia punya seleranya sendiri. Kita tahu nih orangnya ada nih ya karakternya ada gitu kan, tapi ternyata seleranya beda. Apa kita nggak pernah tahu seleranya dia. Oke. Soalnya buku juga kayak gitu kan. Aku udah bilang, "Ma, aku nyarinya yang kayak gini." Aku jelasin kan. Aku tuh tertariknya sama yang gini gitu. Terus dia bilang gini, "Lihat nih, Ustadz." kan. Ma, aku Oh nih, ini tuh pasangan. Iya. selera kan. Kita udah nangkap Saya pikir selera. tuh baju apa nih gitu. Enggak. Baju ustad. Masa Eko pakai baju Ustadz? Assalamualaikum. Lanjut. Jadi yaudah aku kan, nah itu pentingnya untuk mengenal diri kita dan mengenal apa yang kita butuhkan. Jadi aku dari awal bilang, "Mak, aku nggak cari yang backgroundnya
XX gitu ya. Mhm. Karena kan Mak, orang gede tuh Excel-nya. XXL. Enggak dong. Kan maksudnya gini, karena orang-orang tuh ya Allah, aku dibully. Langsung. Lanjut. Enggak ya. Payah ya perumpamaan yang begitu ya. Lanjut, silakan. Simpel lagi nih. Jadi aku kan karena orang taunya aku belajar agama gitu. Terus juga orang tua aku Seleranya taunya, pasti ustadz gitu ya. iya, seleranya pasti ustadz gitu kan. Padahal aku mah enggak. Bukannya enggak mau, tapi bagiku kalau ustadz itu cuman karena pekerjaan. Oh, habis ustadz ini kena gas ini. Lanjut. Maaf ya, Ustadz, nggak apa-apa kan ya. Jadi karena aku kan lama di pesantren, terus juga kerjanya di dunia agama gitu. Jadi aku punya pandangan sendiri terkait dengan ustadz yang dijadikan profesi. Nah aku bilang, kayaknya ya kalau ngelihat apa yang aku butuhkan, aku malah butuhnya yang non agama. Artinya oke, dia secara agama baik, tapi backgroundnya kalau bisa ya udah yang umum aja gitu, nggak usah yang benar-benar kayak agama banget gitu, nggak usah. Tapi ya setidaknya hal-hal basic, sholat apa semua Dia selesai paham. lah gitu. Terus aku kadang bercandanya gini, ya minimal al-fatihahnya lurus lah. Masa dia ngimamin aku sholat, al-fatihahnya berselema, nanti aku koreksi kan. Itu aja, sesimpel itu gitu. Siap. Bahkan Wis, makin grade-nya makin turun ya, tolong dicatat ya. Enggak, ada ininya, pretestnya ya. Jadi balik ke selera tadi ya, itu orang tua berpikir iya kita juga paham orang tua pengen yang terbaik untuk anaknya gitu. Tapi ketika kita sebagai anak juga nggak tahu apa yang kita cari, nanti akhirnya oh ada nih anak teman mama Iya, gitu kan. Oh ya udah udahan aja, iyain Oh, aja, iyain aja, jodohin udahan aja aja gitu. selesai kalau Udahin ya. Maksudnya ya iyain aja nikah Ah. gitu. Aku karena pernah iseng Bang nanya sama beberapa temanku yang udah nikah. Kau tuh nikah karena apa? Nikah karena apa? Aku tanya di satu forum yang sama. Waktu itu temanku bilang gini, ya udah terlanjur suka, udah pacaran, ya nikah aja. Itu satu. Ada lagi yang bilang gini, mumpung ada yang mau Put, gitu. Jadi kayak, hah? Aku kaget kan, kalian Sudah pada di serius? titik itu ya. Mereka sudah nikah lama loh teman-temanku itu. Iya. Terus aku bilang gini, kalian serius nikahnya karena itu? Iya Put, mumpung ada yang mau. Loh, aku questioning kan, terus akhirnya mereka nanya, emang nikah karena apa Put? Aku kaget lagi kan, terus aku bilang, ya nikah itu karena ada visi. Menikah itu kan ibadah. Dan yang paling utama adalah membangun peradaban manusia kan. Karena ada dua orang yang kemudian bekerja sama untuk membangun peradaban manusia. Itu loh kuncinya gitu. Iya. Even nanti punya anak ataupun tidak punya anak dari rahimnya, tetap saja dua manusia ini mempengaruhi peradaban manusia. Kayak gitu. Terus mereka bilang gini, Put, maksudnya nikah, ngebangun peradaban tuh gimana? Aku makin shock lagi. Serius. Jadi Makin blank ya. makin blank kayak akhirnya aku nggak teruskan diskusi itu. Cukup tahu bahwa oh mereka waktu itu menikah, keputusannya diambil berdasarkan emosi itu gitu. Baik. Oke, ini pertanyaan sudah close ya. Enggak ada pertanyaan dari komentar dari sahabat podcaster di luar? Yakin? Wah, banyak sekali nih. Gimana nih? Wow. Nggak banyak, cuma 3 kok. 30. Cuma 2 ya. Coba kita kasih satu bacakan satu pertanyaan dulu atau Boleh. kita rangkum kedua-duanya mungkin jadi satu pertanyaan boleh? Yang panjang sih kayaknya. Dari Cynthia Ramadhani, gimana ya Kak cara membedakan antara keinginan menikah karena memang siap versus keinginan menikah hanya karena takut tertinggal atau FOMO. Aku lihat sih teman-temanku pada begitu. Terus lanjut, kemudian juga dari Hari Akbar, Kak Dila, sekarang kan algoritma medsos itu jahat banget ya katanya. Sekali kita nge-like foto nikahan teman besoknya Muncul lagi. FYP. Kita FYP kita katanya. Orang nikah semua itu ngaruh nggak sih ke alam bawah sadar kita, bikin kita ngerasa valid gagal gitu ya. Cuma gara-gara algoritma. Singkat padat aja. Silakan. Kadila dulu Yang aja. kedua aja. Masih Akbar Oh, aja. jawab yang kedua. Yang ini yang pertama. Boleh yang silakan. pertama. Halo Bang Hari. Jadi untuk menjawab Silakan dulu, pertanyaan Di dulu lah, kan udah dipanggil Iya, Kak Dila masih gitu. ada waktu mikir ya. Iya. Halo Bang Hari, terima kasih pertanyaannya. Jadi media sosial itu ibarat dapur kita mau buat apa itu yang harus ada. Misalnya kita pengen Instagram kita yang nggak ada tentang pernikahan, berarti misalnya tentang apa nih, pengen masak nasi goreng, harus ada apa? Harus ada berasnya, harus ada bumbu-bumbu lainnya gitu, kecap, cabe, bawang putih, bawang merah, seperti itu. Nah ketika yang kita sekali like itu, memang algoritma akan muncul lagi. Kita nggak bisa salin algoritma yang membuat Bang Hari akhirnya ngerasa gagal. Perasaan gagal itu muncul karena kita nggak merasa layak.
Ya kita ngerasa jadi tadi karena kita tidak masuk dalam circle-nya standar kaku yang sudah dibuat oleh masyarakat kita, sehingga kita seringkali akhirnya merasa gagal. Padahal ya kita padahal sebenarnya ketika kita ngerasa cukup dengan saat ini gitu ya, mungkin memang belum menikah di usia 30 tahun tapi sudah punya apa di usia 30 tahun begitu kan. Hal-hal kecil sekalipun minimal cuma sekadar jaga orang tua di rumah, mengurus orang tua yang sakit, itu juga bentuk apresiasi. Belum tentu anak-anak lain bisa melakukan bakti tersebut gitu ya. Jadi ketika kita ngerasa jadi gini, dalam media memang itu saya bukan blaming ke media sosial ya, tapi memang nyatanya media sosial itu mempengaruhi kita menjadi insecure. Mau nggak mau kita akan comparing. Jadi maksudnya kita boleh kok mau unfollow. Jadi gini aja, kalau muncul lagi Instagram tentang pernikahan ya udah, daripada kamu ngerasa gagal. Buang aja HP-nya ya. Sayang dong. Enggak, jangan Bang Hari. Ada fitur ini not interest. Iya, jadi boleh nggak tertarik, atau kalau misalnya nggak muncul mungkin bisa dibatasi, bisa di unfollow, bisa di block. Itu kebebasan kamu gitu, atau mungkin kamu bisa Hapus sesekali riwayat. atau mungkin kamu sesekali bisa ngehapus aplikasi itu tersebut gitu, hapus akun dulu dalam beberapa waktu. Kan saya juga sudah menyampaikan kemarin bagaimana kita mendetoks media sosial kita. Jadi Aku pikir langsung ke Bang Harinya, enggak ya? Ke kita maksudnya pembahasan kemarin. ya Bang Hari juga seperti itu ya, harus jadi memang itu mempengaruhi Bang. Itu memang nyatanya media sosial valid perasaan Bang Hari ngerasa gagal, ngerasa nggak layak, itu valid. Cuman balik lagi bagaimana Bang Fahri mengkonfrontasi diri Bang Hari. Apa yang Bang Hari mau, apa yang Bang Hari inginkan di usia ini gitu kan. Apakah hanya sekadar pernikahan kah? Kan tadi pertanyaannya, bagaimana membedakan pernikahan yang memang karena kita ingin atau karena kita algoritma itu tadi, kayak aku harus nikah dia biar gak ketinggalan. Balik lagi tanya ke diri sendiri. Baik. Standar kita tuh gak bisa kita samain dengan semua orang. Setiap orang tuh punya jalannya masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin berkarya di pendidikannya, ada yang mungkin di pekerjaannya, ada mungkin di kehidupan rumah tangganya dengan pasangannya, ada yang mungkin dengan anak-anaknya dia happy. Kita tinggal pilih ya, dan itu kita sudah punya jalannya masing-masing. Jadi begitu Bang Hari buat batasan. Silakan Kak Putri. Mana dulu, aku pengen ngomentarin ini Jangan, karena waktunya udah habis 1 jam udah kita. enggak, karena tapi yang itu tadi benar tuh. Ah, Aku juga ngalamin. dapat juga ada bagiannya. Gak apa-apa, yang Kak Cynthia nanti kita wrapping akhir. Iya, nih. iya. Aku juga ngalamin Bang. Terus diapain? Aku mute aja. Simple kan? Mute aja. Gak ada masalah kan, bukan karena kita benci. Kita berhak melindungi hal-hal yang membahayakan kita gitu. Jadi Benar. aku punya temanku banyak loh yang ya mayoritas di usia aku kan sudah menikah dan punya anak gitu ya. Ada yang maaf ya, kerjanya pamer aja sama pasangannya gitu kan. Lama-lama kan suntuk juga kita nengoknya kayak Menjual Tuhan, kemesraan gitu ya. iya kayak udah sih, gue juga tahu lu udah punya pasangan, udah gak usah iye banget dah gitu. Nah yang kayak gitu-gitu aku mute. Kenapa? Ngeganggu bagiku. Ngeganggu karena aku juga perlu menjaga hati kan. Betul. Jangan sampai nanti gara-gara konten orang hati kita kotor gitu. Nah termasuk kalau ada orang yang nge-mute aku gak bermasalah. Aku juga sadar kehidupanku mungkin ada yang kayak ngeliat asik juga ya kayak si Putri. Ada yang bilang terang-terangan aku iri tahu samamu. Kok kayaknya asik banget gitu. Cowok cewek sih itu ngomong gitu. Ada cewek ada cowok bebas-bebas aja. Sih. Ya kayak ya udah gitu loh. Udah kita mah nggak peduli. Nah kalau yang Kak Cynthia tadi berkaitan sama kayak mana bedain apakah memang sudah siap menikah atau hanya FOMO. Coba lihat ke dalam diri deh, intention. Apa sih yang mau diraih dari pernikahan? Kalau hanya, aku pernah nanya temanku, tapi ini cowok ya, aku tanya sama dia, kamu tuh nikah karena, kamu tuh pengen nikah gak? Pengen kata dia. Terus nikah karena apa? Tahu jawabannya Bang? Aku pengen nikah supaya gak lagi dibully jomblo. Wow, congrats. You will get that, kamu akan dapat itu. So the simple things adalah, ada satu bait tulisan yang bagus sekali, ini akan bagus untuk diingat banyak orang, adalah bagaimana kamu menilai kamu siap menikah atau tidak. Coba bayangkan, misalnya aku perempuan nih, coba bayangkan aku jadi laki-laki. Kita bayangkan diri kita adalah lawan jenis, mau gak kita menikahi diri kita sendiri? Kalau gak mau, berarti kita belum menerima diri kita, berarti kita gak beneran siap. Menikahi diri sendiri aja kita gak mau, coba. Sekian sahabat saya yang super. Baik, mungkin sebagai penutup dari kita, Oke. waktunya juga sudah habis. Kita minta putarkan satu video terakhir dari akun WC_manajemen ya kalau nggak salah ya. Sayangan konten nomor 8, silakan. Kalau misalnya suatu hari nanti ternyata lu nikah nih, hal apa yang bakal lu lakuin pertama kali? Yang pertama kali nih,
pelukan sampai dipisahin warga. Kalau lo Kalau gue hal pertama kali yang gue lakuin adalah gue door to door ke tetangga gue. Ini suami gue. oh Ini suami gue. satu Baik. harus tahu. Oke, operator jangan nomor ya. Baik. Nir. Jadi, Kita kan belum oke, udah cukup. Jadi memang itu salah satu kondisi ya yang agak kontras dengan apa yang kita bahas pada judul di awal. Sehingga memang ya kadang-kadang orang harus banyak melihat ya faktor in dan out dari keputusan-keputusan yang diambil ya. Kalau kita bisa bilang agar kemudian keputusan yang dibuat juga enggak membuat kesalahan dalam hidup dan menjadi penyesalan, membentuk satu luka-luka yang lain. Tapi di sisi lain juga kalau memang sudah melihat di dalam memang sudah siap, sebagaimana yang disampaikan Kak Putri, itulah kebahagiaan yang dibutuhkan mereka. Iya, betul. Benar kan? Oke, mungkin sebagai closing statement dari saya, not late, just waiting for the best date. Itu aja mungkin ya kesimpulan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.